Three, two, one. Hai guys, balik lagi nih dengan saya Nindya Praja Putri, VP Universal Koi NPP 301471 kelas 1 absen 25. Di video kali ini saya akan membahas tentang etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Dan 3 nilai dasar yang membentuk etos kerja. Oh iya, kalian tahu nggak sih tentang integritas? Kalau belum, kalian nonton deh videoku yang sebelumnya. Sebelum kita membahas tentang etos kerja, kita kenali dulu yuk 3 nilai dasar yang membentuk etos kerja yang disampaikan oleh KPK, yaitu kerja keras, sederhana, dan mandiri. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Kita bahas yang pertama nih tentang kerja keras. Kerja keras sendiri memiliki pengertian yaitu kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Ciri-ciri orang yang bekerja keras yang pertama yaitu tekun dan ulet, yang berarti terus-menerus mengerjakan sampai tuntas pekerjaannya dan tahan banting terhadap berbagai tekanan dan hambatan dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, teliti dan cermat dalam setiap melakukan sikap dan perbuatan serta setiap pekerjaan, tidak terburu-buru namun perlu perhitungan dan pengkajian baik dan buruknya hasil pekerjaannya nanti. Yang ketiga, menghargai waktu, berarti orang yang bekerja dengan penuh semangat, penuh motivasi dan memaksimalkan waktu yang ada. Yang keempat, bekerja cerdas. Dengan bekerja cerdas, maka pekerjaan akan selesai lebih sempurna dan hemat waktu, namun tetap memperhatikan kepuasan hasil kerja. Yang kelima, disiplin dalam kepatuhan waktu. Yang keenam, sabar, yaitu menahan diri dari sifat kegundahan dan menahan keluh kesah. Yang ketujuh, ikhlas dalam melakukan pekerjaan tanpa pamrih dan tulus hati. Ini merupakan contoh tidak kerja keras, di mana saya punya tugas tindak pidana korupsi ini ada 4 poin. A, B, dan C ini sesudah kerja. Yang D juga sesudah kerja, tapi yang pertama yaitu kesehatan. Sedangkan sektor pendidikan nih sebelum kerja. Dan apel malam itu jam 7. Pas gini saya lihat jam, baru jam 6 lewat 4 menit. Saya masih punya 26 menit lagi sampai apel malam, tapi saya memilih untuk menunda pekerjaan. Nah, ini adalah contoh kerja keras, di mana sekarang pukul 6:39 dan apel malam jam 7. Saya masih punya waktu kurang lebih 21 menit untuk mengerjakan tugas, sedangkan saya sudah mengerjakan tugas sampai nomor 11, berarti tinggal 1 nomor lagi. Dan saya memilih untuk menyelesaikan tugas saya dengan waktu yang tersisa. Tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tutu, porque no hay nadie como tutu. No hay nadie como tutu, no hay nadie como tutu. Selanjutnya sederhana. Sederhana adalah hidup apa adanya, bukan berarti kekurangan, tetapi memiliki apa yang dibutuhkan saja, dengan memperhatikan kemampuannya. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang sekedar diinginkan dan sebenarnya tidak dibutuhkan. Sederhana merupakan pola hidup hemat, namun tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan. Sederhana itu seperti kita membeli suatu barang nih kan, tidak perlu yang bermerek, cukup yang biasa saja dengan kualitas yang baik. Nah, ketong sama-sama tahu apa tuh definisi sederhana. Dan kamu lihat ini merupakan contoh hidup tersederhana, di mana kamu bisa lihat saya punya banyak sekali makanan di atas meja. Yang sebenarnya dan seharusnya tuh saya cukup beli 1 atau 2 saja, supaya tidak berlebihan. Tapi karena keinginan, sampai saya bisa beli terlalu banyak begini. Dan saya mengesampingkan saya punya kebutuhan, sampai akhirnya tidak dapat terkontrol seperti begini. Nah guys, ini merupakan contoh hidup sederhana, di mana saya punya 1 roti lebih kan, dan saya punya 1 minum lebih juga. Terus saya pikir
saya mau kasih kemana ini? Karena saya sudah makan kan. Terus saya pikir, saya kasih punya teman saja. Karena saya sudah makan 1 roti dan saya juga punya 1 minum dan itu cukup buat saya. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Nilai dasar yang terakhir yaitu mandiri. Steinberg dalam buku Adolescent 2002 menyebut pengertian kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan, dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri menurut saya adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dan kewajibannya sendiri tanpa memberatkan orang lain, apalagi sampai melimpahkan tugasnya dan tanggung jawabnya kepada orang lain untuk dikerjakan. Sikap mandiri ada baiknya ditanamkan sejak kecil, mulai dari dalam rumah dengan hal-hal kecil seperti membantu orang tua, mungkin dengan orang tua membagikan tugas kepada anak-anaknya. Contohnya, menyapu halaman dilakukan oleh kakak dan mencuci piring dilakukan oleh adik. Dan tugas itu sama-sama dikerjakan oleh kakak dan adik sendiri dengan menyelesaikannya sendiri tanpa memberatkan orang lain. Nah, ini adalah contoh tidak mandiri, di mana saya lagi kerja, saya punya tugas sendiri. Terus saya mengeluh dan akhirnya saya memilih untuk menyuruh saya punya junior untuk mengerjakan saya punya tugas. Ini adalah contoh yang tidak baik di mana saya melimpahkan saya punya tugas dan tanggung jawab untuk dikerjakan oleh orang lain dan saya memberatkan orang lain. Ini merupakan contoh mandiri, di mana saya sedang mengerjakan tugas dan saya sempat mengeluh karena banyak sekali saya punya tugas, tapi saya sadarkan saya punya diri lagi bahwa ini adalah saya punya tugas mandiri dan saya punya tanggung jawab. Jadi saya harus kerjakan sendiri dan harus semangat untuk menyelesaikannya. Nah, itu adalah 3 nilai dasar yang membentuk etos kerja yang dikemukakan oleh KPK. Kalian tahu nggak sih, membentuk pribadi yang baik dalam hal pekerjaan, salah satunya adalah dengan menerapkan etos kerja yang baik. Dengan menerapkan etos kerja yang baik, kita juga dapat membentuk pribadi yang baik dalam hal pekerjaan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Dengan semangat kerja dan keyakinan kita, maka kita dapat melakukan dan menyelesaikan pekerjaan kita sesuai target kita dan tidak terpengaruhi oleh orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kendali maupun rencana kita yang dapat merugikan kita semua. Oh ya, ada 3 fungsi menjalankan etos kerja. Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk bertindak. Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan karena dengan dorongan baik dari dalam dirinya sendiri maupun faktor eksternal, itu merupakan hal yang baik. Artinya orang tersebut memiliki semangat bekerja yang baik. Yang kedua, memberikan gairah untuk lebih giat. Bekerja dengan gairah tinggi menghasilkan dorongan untuk lebih giat dalam bekerja dan melakukan rutinitas sehari-hari. Di dalam dirinya harus ada etos kerja yang baik. Tanpa adanya nilai etos kerja yang optimal, maka sulit untuk mendapatkan gairah bekerja agar lebih giat. Yang ketiga atau yang terakhir fungsinya yaitu mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik. Dunia kerja memang selalu diisi dengan perubahan. Ketika Anda menduduki suatu jabatan, maka jangan aneh jika tiba-tiba dipindahkan ke divisi lain. Hal itu bukan sesuatu yang tak lazim. Perubahan ini biasanya didasari oleh persaingan bisnis. Etos kerja sangat menentukan bagaimana seseorang itu mampu mempertahankan eksistensinya dengan bekerja lebih baik. Selain mengenal fungsinya, ada baiknya kita juga mengetahui tentang manfaat dari etos kerja, yaitu yang pertama, mampu menghasilkan usaha terbaik dengan hasil kerja berkualitas. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam bekerja. Yang ketiga, etos kerja membangun budaya proses kerja yang berbeda karena menjadi lebih terbuka, kebersamaan, dan kekeluargaannya. Yang keempat, suasana kerja yang kondusif dapat tercapai ketika etos kerja optimal dan dijalankan dengan baik. Yang kelima, mampu menghasilkan kerjasama tim yang baik sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, banyak sekali tantangan yang dihadapi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Hingga mulai dibentuknya gerakan-gerakan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai lembaga yang dibentuk oleh lembaga independen. Sebagai warga Indonesia, kita perlu menemukan solusi yang lebih akurat untuk masalah korupsi terkini. Etos kerja yang rendah saat ini bisa menjadi pengaruh yang signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Karena hal tersebut sangat berdampingan. Salah satu contoh etos kerja yang berhubungan dengan korupsi adalah sederhana. Contohnya, seseorang ingin memenuhi keinginannya, namun dibatasi dengan pendapatannya sehingga membuatnya tergiur untuk mengambil atau memotong uang atau dana kantor yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan kantor, malah diambil untuk kepentingan pribadinya. Saya harap setelah kalian nonton video ini, kalian bisa mengerti apa itu etos kerja dan bisa menerapkan etos kerja di dalam kehidupan kalian. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!